Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ari 59, sumber informasi terkini yang membahas isu-isu hangat dan penuh perhatian publik. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapat update berita terbaru dari kami. Pemirsa, kontroversi tengah mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan yang menyinggung para guru. Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat luas hingga kalangan akademisi, yang menilai seolah-olah profesi pendidik dianggap sebagai beban negara. Kritik deras pun bermunculan, mempertanyakan sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut guru sebagai beban negara menuai gelombang protes besar dari masyarakat. Potongan video yang viral di media sosial diambil dari acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada tanggal 7 Agustus tahun 2025, memperlihatkan Sri Mulyani menyinggung soal rendahnya gaji guru, tunjangan kinerja, dan tantangan keuangan negara. Namun, cara penyampaian yang dianggap enteng dan bernuansa guton justru melukai hati para pendidik. Wajar jika banyak guru, dosen, hingga masyarakat luas merasa tersinggung. Profesi guru selama ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sosok yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ketika jerih payah mereka justru disamakan dengan beban keuangan negara, tentu menimbulkan kekecewaan mendalam. Akademisi di Universitas Muhammadiyah Surabaya seperti dikutip melintas.id, bereaksi keras menyebut ucapan Sri Mulyani tidak manusiawi dan jauh dari empati. Kenyataan di lapangan membuktikan, banyak guru, terutama di sekolah swasta, masih hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ada yang rela mengajar meski berbulan-bulan tidak menerima gaji. Bahkan tak sedikit yang harus bekerja sambilan sebagai pedagang, ojek online, atau pekerjaan serabutan lainnya demi menutupi kebutuhan hidup. Mereka tetap bertahan mengajar karena panggilan hati dan keikhlasan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ironisnya, pengorbanan guru seperti ini seringkali luput dari perhatian pemerintah. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan mereka, pernyataan seorang pejabat tinggi justru menambah luka. Guru swasta kerap mengandalkan dana bantuan operasional sekolah, BOS, untuk menerima gaji. Jika pernyataan Sri Mulyani benar dimaksudkan sebagai sinyal pengurangan tunjangan atau pemotongan dana BOS, maka dampaknya bisa fatal. Kualitas pendidikan nasional terancam, karena banyak guru bisa saja berhenti mengajar akibat tidak adanya kepastian penghasilan. Masalahnya bukan sekadar gaji kecil, melainkan penghargaan terhadap profesi guru. Di banyak negara, profesi guru mendapat tempat terhormat dengan fasilitas dan kesejahteraan yang layak. Di Indonesia, kenyataannya justru sebaliknya. Gaji rendah, kesejahteraan minim, tetapi beban kerja semakin berat. Tak heran generasi muda enggan memilih profesi guru sebagai karir masa depan. Sri Mulyani memang berdalih bahwa APBN mengalami defisit besar hingga Rp204,2 triliun pada pertengahan 2025. Namun, publik mempertanyakan kebijakan anggaran yang tidak konsisten. Anggaran untuk mobil dinas menteri, biaya rapat dengan snack mahal, hingga tarif hotel dinas yang fantastis justru tetap berjalan. Bahkan rencana kenaikan gaji anggota DPR hingga ratusan juta per bulan tetap digulirkan. Sementara itu, kesejahteraan guru dan dosen justru dipandang sebagai beban. Kritik publik semakin tajam ketika membandingkan sikap pemerintah terhadap korupsi. Uang negara yang dirampok oleh koruptor seakan tidak pernah benar-benar dikembalikan untuk rakyat. Jika kekayaan para koruptor berhasil disita, tentu beban APBN bisa berkurang signifikan. Namun, justru rakyat kecil seperti guru yang diminta mengalah. Ucapan Sri Mulyani seakan menegaskan betapa timpangnya kebijakan negara terhadap profesi yang sesungguhnya paling vital bagi masa depan bangsa. Pendidikan tidak mungkin maju tanpa tenaga pendidik yang sejahtera. Bagaimana mungkin guru bisa fokus mengajar jika setiap hari harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya? Pernyataan yang menyebut guru sebagai beban negara jelas tidak tepat. Sebaliknya, guru adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Negara seharusnya menempatkan guru sebagai aset bangsa, bukan beban. Dengan memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang layak, guru akan termotivasi meningkatkan kualitas pengajaran. Masyarakat berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran. Efisiensi mestinya dilakukan pada pos-pos yang tidak produktif, bukan pada sektor pendidikan.
Ketika pendidikan dipandang sebagai pengeluaran semata, bukan investasi, maka masa depan bangsa dipertaruhkan. Kontroversi ucapan Sri Mulyani ini semoga menjadi pelajaran penting bahwa kata-kata seorang pejabat publik harus disampaikan dengan hati-hati. Bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga empati terhadap realitas hidup rakyat. Guru bukanlah beban negara, melainkan pilar peradaban. Jika negara masih abai terhadap kesejahteraan mereka, maka bukan hanya guru yang terluka, tetapi seluruh bangsa yang akan merasakan dampaknya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kontroversi ucapan Sri Mulyani yang kini menjadi sorotan publik. Apakah pernyataan tersebut hanya sebuah kesalahpahaman, atau mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah pada dunia pendidikan? Waktu dan klarifikasi lebih lanjut akan menjawabnya. Terima kasih telah menyimak berita hari ini. Sampai jumpa pada informasi terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.